Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Dunia kesehatan ternyata sedang tidak sehat-sehatnya. Yang mengejutkan, terbongkar berbagai rangkaian skandal di dunia kesehatan, khususnya di dunia pendidikan kesehatan dokter spesialis. Mulai dari perundungan, penyekapan, bahkan pemerasan. Seorang dokter meninggal dunia diduga karena tidak kuat menjadi korban perundungan. Sebuah pesan suara yang tentunya dikirim kepada ayahanda sebelum almarhumah meninggal dunia menggambarkan keadaan yang begitu memprihatinkan karena perundungan yang dialami oleh almarhumah. Data dari Kementerian Kesehatan menyebutkan ada 540 aduan perundungan terhadap dokter dan 221 kasus diantaranya ini terjadi di Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. Yang lebih mengejutkan lagi, dari hasil screening di Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan menemukan bahwasanya 22% peserta dari PPDS ini terdeteksi mengalami gejala depresi dan 33% diantaranya ingin mengakhiri hidup atau melukai diri sendiri. Ini tentunya fakta yang sangat mengejutkan kita semua. Mengapa hal ini terjadi? Apakah ini terkait dengan perizinan ke depan sehingga membuat para calon dokter ini bungkam? Kita akan bahas tentunya di malam hari ini. Stop perundungan di PPDS di Fokus Terkini edisi malam hari ini bersama saya Ardianto Wijaya. Sudah hadir sejumlah narasumber. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah kiri saya Dr. Slamet Budiarto, Ketua Umum terpilih dari Ikatan Dokter Indonesia. Dr. Slamet, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Reunian kita ya, sesama alumni 11 Maret. Terima kasih Dr. Slamet sudah hadir malam hari ini. Sebelah kiri saya ketemu lagi Dr. Ervan Gustiawan, ahli hukum kesehatan. Dr. Ervan, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Dan juga di sebelah kanan saya ada Bang Michal Ahmad, kuasa hukum keluarga dokter dari almarhum Dr. Aulia Risma. Terima kasih Bang Michal sudah hadir di malam hari ini. Dan juga Bu Dia Saminarsih, pendiri dan juga CEO Center for Indonesian Strategic Development Initiative. Bu Dia, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Baik, yang sudah tersambung via daring juga kami akan sapa Bu Kurniasi Mufidayati, yakni Wakil Ketua Komisi 9 DPR ini. Bu Kurniasi, selamat malam Ibu. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Kurniasi sudah bergabung via daring. Yang ingin saya tanyakan ini tentunya menjadi sorotan. Sebelum nanti kita juga akan undang perwakilan dari Kementerian Kesehatan bersama dengan Dr. Muhammad Syahril akan langsung berdiskusi kita di malam hari ini. Saya langsung ke Bang Michal. Bang Michal, pihak keluarga tentunya menolak bahwasanya jika almarhum Dr. Aulia ini dikatakan bunuh diri. Bisa dijelaskan terkait hal ini? Jika memang tidak bunuh diri, apa yang sebenarnya terjadi dan apakah ini juga sesuai dengan dugaan dari keluarga Dr. Aulia? Ya, terima kasih. Selamat malam, Mas. Saya jelaskan. Pada saat almarhumah itu ditemukan di dalam kamarnya, itu di sebelah beliau itu ada 2 obat. Satu kalau nggak salah Rokulak, satu Proprolog kalau nggak salah itu ya. Nah, yang dipakai oleh beliau itu adalah dokter yang mengerti obat-obatan. Ya kan? Sedang yang dipakai sama beliau itu hanya untuk melemah. Ini informasi yang diberikan kepada saya oleh Dokter Nadia ya, adik kandung beliau. Itu untuk hanya melemaskan saja. Yang juga dokter juga, dokter beliau ya. Juga. Jadi obat yang satu yang tidak dipakai itu obat keras yang bisa dia pakai kalau dia mau bunuh diri, dia pakai obat itu dia tidak merasakan sakit. Jadi otaknya diberhentikan, baru jantungnya diberhentikan, dia tidak merasakan sakit, dalam waktu 15 detik dia akan meninggal. Saya rasa kalau dia mau bunuh diri dia pakai obat yang itu. Nah, kenapa dia pakai? Karena hanya untuk mengiringankan rasa sakit. Melihat durasi dia belajar itu dari mulai jam 3 sampai jam 1 setiap hari. Waktu dia pulang naik motor setelah beberapa bulan, setelah dia mengadu kepada orang tuanya, itu sampai dia pingsan dan masuk selokan, tidak ada yang menolong karena jam 1 malam. Seorang wanita, Mas. Dia menolong dirinya sendiri setelah dia siuman. Nah, dari semenjak dia dioperasi itu sering merasa kesakitan di punggung. Jadi bukan bunuh diri. Itu sehingga pada akhirnya pihak keluarga menolak untuk disebut bahwasanya almarhum Dr. Aulia ini bunuh diri, begitu ya? Betul. Karena sehari sebelumnya tanggal 12 itu dia masih visit ke ruang ICU, masih visit ke rumah sakit. Tidak ada gejala-gejala? Tidak ada. Ya gejalanya dia capek, dia depresi. Ya karena tekanan-tekanan itu. Dengan ditekan dengan waktu aja dia udah cukup lelah, Mas. Belum lagi beban-beban lainnya. Di situ tuh ada 80 dokter sama seniornya beliau, itu dari makan semua dia ngurus. Dan makan tuh yang anehnya lagi, setiap orang tuh makan menunya berbeda.
Dan itu yang Jadi sudah dia viral catat, ya. ini kakaknya seniornya mau ini, yang ini mau menu ini, yang menu. Dia pesankan itu. Setelah itu dia harus mengangkat dari mulai depan, nggak boleh dibawa masuk. Dan tidak boleh orang lain yang angkat, harus dia yang angkat. Dibawa ke atas, dibagi satu-satu. Kami tahu dari mana. Beliau punya 3 handphone. Percakapan dari handphone antara dia sama angkatannya dan sama dia orang tuanya. Terus dia dengan beberapa teman-teman lain di luar lingkungan dia, itu ada semua di situ. Itu yang lagi digali sama pihak kepolisian. Itu yang akan digali oleh pihak kepolisian nantinya. Iya. Oke. Sampai hari ini sudah hampir 12 saksi. Oke. Proses hukum yang saat ini terus ditempuh ketika tadi tidak diterima jika dikatakan bunuh diri almarhum begitu atau seperti apa yang akan kemudian ditempuh, Bang? Ya, oleh kita keluarga? akan melaporkan ini kematian yang tidak wajar, pembiaran, pemerasan. Oke. Ya kan, perundungan ini kan macam-macam. Dari WA itu kan gini, pada saat almarhum itu mengadu kepada orang tuanya atas beban yang dia terima, sampai dia nangis, rekaman suaranya itu orang tuanya datang, si ibu itu, ketemu ketua prodi, gitu. Dan sudah melaporkan kepada ketua prodinya. Oke. Ini begini secara langsung 2 kali lebih, tapi juga nggak ada solusi. Dikasih tahu ini anak saya baru selesai operasi, terus kejadian operasinya begini, tetap disuruh mengangkat beban. Karena begini Mas, di situ tuh kan ini kan wewenang Kemendikbud ya, Ya. ya kan. Kaprodi itu konsulen kalau nggak salah kan, yang harus mengajar dia. Tapi mungkin karena bayarannya murah, jadi delegasikan sama dia ke residen. Siapa residen seniornya? Orang yang nggak jelas SOP mengajarnya. Gitu. Dari segi waktu terjadi pembiaran. Kalau terjadi pembiaran nanti terbukti di kepolisian, kaprodinya harus kena itu. Dan ini sudah berlangsung berapa lama begitu artinya? Hampir 2 tahun. Hampir sudah 2 tahun. 22 dia masuk Oke. tahun 2022 hingga meninggalnya 13 Agustus 2024. Oke, Bang Misal, artinya laporan, apakah ini juga ada hubungannya terkait dengan perundungan ketika beberapa laporan tadi juga Anda sebutkan begitu? Semuanya Mas. Semuanya? Polisi sedang menggali semuanya. Semua pasal akan dimasukkan di sini. Bukti-bukti yang sudah dikumpulkan dari keluarga? Ada beberapa yang sudah kita serahkan di situ. Percakapan, pengaduan, terus voice-nya. Ada. Termasuk yang Ya. tersebar saat ini ya, Ya. pesan suara begitu. Pesan suara. Nah, apakah juga sempat mendapatkan tekanan atau intimidasi karena Ya. beberapa waktu lalu pihak keluarga mengatakan terjadi tekanan termasuk juga adik dari almarhumah begitu? Betul. Dia diintimidasi untuk tidak melapor. Oke. Ya kan? Tapi setelah beliau ini melapor, itu ada di WA mereka ya, sedang nggak tahu, mungkin sedang digali juga soal. Dia tidak mau melapor kalau tidak ada jaminan. Saya katakan kamu perlu jaminan dari mana? Gitu kan? Saya maksa dia untuk melapor untuk membuka ini semuanya. Jangan sampai almarhum itu meninggal sia-sia. Ya kan, dia harus jadi pahlawan di dunia kesehatan untuk membuka ini semua, karena banyak yang lain teman-temannya dia itu juga dilakukan hal seperti ini. Dia minta jaminan dari Kementerian Kesehatan. Jaminan fisik, keamanan fisik dan semuanya lah. Itu ada beberapa jaminan, dia tulis surat ke menteri dan dijawab oleh menteri. Dan diatensi oleh Kapolri juga. Oke. Ya kan? Sampai RI 1 juga mengatensi. Saya tahu dari mana RI 1 mengatensi ini. Saya ditelepon sama Dirkrim Um jam 12 malam. Dirkrim Um mengatakan bahwa sudah ditelepon oleh pihak istana, suruh menyidik dengan benar ini. Baik, semoga tentunya ini ada titik terang begitu terkait dengan kasus ini. Saya langsung ke Dr. Samad. Dr. Samad, artinya dengan banyaknya hal-hal begitu yang akhir-akhir ini juga menjadi sorotan kita, termasuk yang mengejutkan ada terbongkarnya berbagai rangkaian skandal, termasuk juga perundungan ini. Dari banyaknya praktek perundungan yang terjadi di PPDS ini, apakah ini ada kaitannya dengan pengurangan wewenang dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI? Ya, tidak ada. Tidak ada sama sekali? IDI hanya melakukan pengawasan secara etik. Karena PPDS itu kan dokter, Ya. anggota IDI. Kalau ada senior yang melakukan perundungan, si PPDS ini bisa melapor ke IDI, kita bisa mencabut rekomendasi izin prakteknya. Tapi dengan adanya Undang-Undang Kesehatan ini kan kewenangan IDI tidak ada lagi. Sehingga kita hanya memberikan masukan kepada Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Pendidikan. Intinya begini, dokter yang baik itu dihasilkan oleh sistem pendidikan yang baik. Sistem pendidikan? Ya. Itu masih menjadi PR artinya, Dok? Itu harus baik gitu. Kemudian pembiayaan yang baik, yang ketiga adalah sistem pelayanan yang baik. Itu akan didapat dokter yang baik. Kita paham bahwa hampir semua orang kita tidak setuju perundungan ya. Karena kan perundungan ini jelas melanggar hukum. Cuma kita sebagai orang yang ilmiah harus mencari penyebabnya. Kalau yang karena kriminal lah itu udah oke lah masuk ke ranah hukum.
Tapi ada hal-hal yang menyebabkan perundungan, ada faktor-faktor itu. Contoh misalnya, seorang senior, dia jam kerjanya sampai hari ini tidak diatur. Padahal kalau ID menyampaikan maksimal 1 minggu itu 50 jam. Tapi faktanya bisa ratusan jam. Ratusan jam Ya, bahkan. bisa 3 hari nggak istirahat. Itu akan memicu seorang residen senior atau PPD senior itu emosional. Tingkat emosinya akan meningkat. Kemudian dia akan ditekan sehingga dia menekan adik-adiknya. Itu akan terus menerus seperti itu. Sehingga faktor ini penyebab yang utama adalah jam kerja itu harus segera diatur. Kalau tidak segera diatur, maka akan berulang terus. Ini akan berulang terus. Saya apresiasi dengan Kementerian Kesehatan beberapa bulan yang lalu melakukan survei mental. Ada 22% depresi, 3,3% pengen bunuh diri. Ya. Tapi setelah itu apa? Jalan keluarnya nggak ada. Seharusnya diaturnya dari Ya harusnya kan Kementerian Kesehatan. Kementerian begitu? Kesehatan kan. Jadi gini, sistem pendidikan ini ada 2 kementerian. Ya. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan. Ya, Kemendikbud. Kalau Kemendikbud kan lewat FK-nya, Kementerian Kesehatan yang ngatur rumah sakitnya. Hampir sebagian besar rumah sakit pendidikan adalah rumah sakit vertikal. Ya. Jadi Kementerian Kesehatan bisa melakukan aturan melalui direkturnya, bikin peraturan hospital by law bahwa jam pelayanan mau perawat, mau bidan, mau dokter, presiden maksimal 10 jam katakanlah. Selesai semua, Pak. Karena kalau melanggar itu dikeluarkan. Oh, oke. Nah, tapi kan itu belum dilakukan. Belum dilakukan. Nah, yang kedua adalah gaji. Residen itu sekolah 4-5 tahun nih, Pak, misal. Sama kali nggak mendapat gaji, gitu. Padahal kita tahu bahwa 80% pelayanan kesehatan di rumah sakit pendidikan itu dilakukan oleh PPDS, residen. Tapi tidak mendapat apa-apa. Nah, ini kan sesuatu yang melanggar HAM menurut saya. Nah, kalau 2 faktor itu jam kerja dan gaji tidak dicukupi, maka ini akan berulang terus. Karena orang capek itu nggak dapat gaji itu sangat mudah emosional dan sangat mudah untuk melakukan perundungan. Jadi ke depan memang kita mengusulkan kepada Kemenkes dan Kemendikbud, Anda ini 2 kementerian itu bisa ngatur gitu loh. Sangat bisa ngatur. Misalnya begini, seorang PPDS masuk rumah sakit vertikal Karyadi itu harus tekan kontrak dong dengan direktur utama. Setiap yang memberikan pelayanan kan harus ada kontrak, itu aturannya begitu. Nah, di kontrak itu ada hak dan kewajiban, termasuk haknya mendapat jasa medik, kewajibannya dia tidak, misalnya pelayanan maksimal 10 jam atau 8 jam, itu bisa diatur di situ. Tapi sampai sekarang belum ada seperti itu. Jadi seolah-olah PPDS ini tenaga kerja yang sangat tidak dihargai, tidak dihormati, dan hak asasi manusianya tertindas. Gitu. Nah, ini Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan harus turun tangan. Di sisi lain, PPDS ini kalau di luar negeri kan gratis karena magang. Bayarnya tidak murah ke Kementerian Pendidikan melalui FK. Nah, itu uangnya untuk apa? Harusnya kan itu digunakan untuk membiayai residen uang makan atau apa, diberikan kepada rumah sakit. Bukan justru melakukan pemerasan begitu. Iya, jadi tidak ada pemerasan. Kalau makan semua sudah ditanggung, pasti nggak akan ada pemerasan seperti itu. Oke, baik. Jadi sekarang tinggal niat baik kita. Niat baiknya ya, Dok ya. Mau mencegah ya mulai sekarang. Oke, jadi masih menjadi PR artinya dari 2 kementerian ini tadi ya. Oke, saya langsung ke Dr. Evan. Artinya berdasarkan pengalaman, kasus bullying ini menjadi tradisi senioritas begitu kepada juniornya atau seperti apa sebetulnya, Dok? Iya, jadi sebenarnya kasus ini juga pernah saya tangani ya sejak 2012, di mana akhirnya saya beserta rekan saya Dr. Aman Yudisadi Saleh itu membuat novel bahkan. Membuat novel? Novel yang memang kami samarkan nama kampus dan pelakunya. Itu saja di Bredel waktu itu, sudah dicetak 2.500 eksemplar. Ya, ada yang bocor lah rahasia itu. Nah, dari pengamatan kami ya, memang beberapa poin sudah disampaikan narasumber sebelumnya, tapi kami ingin tambahkan bahwa bullying ini lebih rumit dari yang dikira, begitu ya. Bukan hanya soal jam kerja dan hanya gaji. Tentu kita juga memang setuju itu diperbaiki, tetapi gini logikanya, nggak digaji saja itu anak-anak itu, adik-adik ini dipalakin dalam tanda petik. Apalagi kalau dia digaji, kan? Jadi nomor 1 gaji apakah jadi solusi? Belum tentu.
begitu. Walaupun kita memperjuangkan itu, Oke. itu hak ya. Jadi terlepas dari soal bullyingnya juga, ini juga jadi catatan. Ini bahkan masih uang orang tua, uang dari beasiswa. Ya. Harusnya malah lebih empati dong. Yang jadi permasalahan justru bagi kami, dari pengalaman kami, justru seleksi dari mahasiswa spesialis ini. Ada yang benar-benar hoki dan karena dia pintar, hoki yang tembus. Ada Tapi juga yang ternyata- karena nepotisme. Ya, jadi transparansi seleksi PPDS. Ada mungkin yang punya bakat psikopat, gitu kan? Karena kalau kita lihat secara ilmiah, ada beberapa psikopat ini kan juga genetik. Dan bahkan dia juga nggak sadar di psikopat gitu. Artinya mengerikan dong. Iya, jadi ada ketika kami mengedukasi ini dari dulu, yang diserang adalah kaminya gitu. Mungkin juga termasuk keluarga almarhumah. Jadi masih banyak yang denial gitu ya, mengatakan oh ini karena almarhumahnya kurang kuat mental lah gitu kan, apa karena apalah gitu kan. Jadi dari situ aja kita kelihatan bahwa calon-calon dokter kita ini banyak yang kurang empatinya. Gitu. Jadi sekali lagi kalau soal gaji memang benar, itu sudah ada sejak 2013 diperjuangkan. Dan justru kami mengapresiasi Kementerian Kesehatan karena baru Pak Menkes sekarang juga yang mau melindungi, menjamin ya dari keluarga almarhumah ini dan kemudian membuka hotline perundungan itu dari tahun lalu. Dari tahun lalu. Dari tahun lalu bahkan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan sudah memperjelas lagi pelindungan itu, tetapi kan teman-teman di ID nih, sorry aja nih ada standar ganda juga. Tapi ada teman-teman dampaknya di ID berkurang ini juga dong, menggugat undang-undang itu, jadi Iya. makin lama lagi penerapannya. Sekarang digugat lagi nih, ada teman lagi yang menggugat undang-undang ini. Jadi kami juga mengharapkan teman-teman ini walaupun tadi masukannya bagus dan selamat juga, kita jangan standar ganda juga. Kalau konsisten kita ingin jalankan, mari kita jalankan gitu. Karena kalau Kemenkes sendiri kan juga nggak bisa bergerak kalau misalkan undang-undangnya digugat terus segala macam gitu. Padahal dari 2013 Undang-Undang Pendidikan Kedokteran itu sudah ada tuh penggajian residen, kemudian kan selama ini teman-teman di ini tuh banyak yang bilang ya karena residen tuh beberapa memang apa namanya mahasiswa, jadi nggak perlu digaji atau apa gitu ya. Ini dengan undang-undang yang baru sudah kita bentuk bahwa nanti residen itu di training, sifatnya malah digaji. Memang yang unit base masih ada, yang bayar masih tetap ada juga gitu. Tapi sekali lagi soal bullying tadi, transparansi penerimaan spesialis ini ya, apalagi wawancara dan psikotes itu seringkali menjadi celah untuk malah memasukkan oknum-oknum anak pejabat, familinya pejabat, bahkan familinya profesor, guru besar, oknum profesor di dalam kampus itu sendiri. Nah ini yang sering dibully itu justru anak-anak dari kalangan biasa, begitu, yang nggak ada backingnya, Mas. Jadi ini kalau soal digaji, wah yang lain kan yang pada ada uang gitu kan, dan ini bahkan mereka mah gampang aja, mereka mungkin nggak anggap itu bully karena uang mereka banyak gitu. Sedangkan mungkin keluarga almarhumah ini jadi dari keluarga sederhana misalkan gitu kan, malah ada kontrak beasiswanya juga. Bayangkan anak pintar tiba-tiba masuk di kalangan yang anak-anak yang tadi masuknya dari jalur tol tadi dalam tanda petik, dan anak yang jalur tol ini juga pada badung-badung juga sukanya happy-happy, bahkan ada yang ke diskotek katanya minta dibayarin gitu ya. Yang kayak gini bercampur dengan anak-anak yang pintar. Belum apa-apa aja anak pintar udah stres duluan lah. Belum dipalakin nih. Ini saya sekolah spesialis kok malah tiap hari kerjanya main bola, udah gitu nanti saya mesti nyuci baju mereka, nyuci sepatu mereka, habis itu saya yang bayarin mereka main bola untuk sewa lapangan futsal, habis itu dibayarin ke diskotik juga, bayarin makan juga. Ini kenyataan ya, ternyata yang di lapangan seperti itu. Jadi ini perbaikan sistem harus kalau segera dilakukan ya. kalau tadi dibilang jam kerja juga itu belum menjamin loh. Kalau jam kerja kita kurangin, berarti mereka makin banyak jam di luar kan. Itu bisa tambah banyak bully juga. Jadi makin banyak spare time juga loh. Hati-hati loh. Jadi makanya kami bilang ini nomor satu dari seleksi dulu. Transparansi seleksi Transparansi. tadi ya. Ini salah satu. Kemudian yang lain-lain mungkin yang tadi ya sistem-sistem tadi ya silakan tambahkan gitu. Mungkin itu dari kami sementara ini. Saya langsung ke Budia. Budia, kalau dari CISDI sendiri melihat peristiwa perundungan yang terjadi terhadap Dr. Aulia sendiri seperti apa? Saya mungkin bisa dibilang patah hati ya. Patah hati? Sangat sedih. Karena sepertinya pembiaran begitu atau seperti apa CISDI? Pertama, kita kurang dokter spesialis. Lalu kita bergantung kepada sistem pendidikan di mana kita percaya akan menghasilkan dokter yang kami nih, saya bukan dokter dan berada di sisi masyarakat gitu ya. Yang kami inginkan dan harapkan adalah layanan kesehatan yang berkualitas, yang dokter yang berempati, yang bisa memberikan layanan, berbicara dengan kita, berdiskusi dan segala macamnya. Ternyata di tengah kekurangan ini terjadi sebuah peristiwa yang sungguh sebenarnya nggak bisa dibiarkan terjadi kan. Kita udah kurang, dokter anestesi juga apalagi. Dan kemudian ini terjadi gitu. Jadi kok sayang sekali dibuang-buang jadinya
terbuang percuma gitu, sebuah slot yang harusnya bisa dipakai banyak untuk melayani banyak orang dan lain sebagainya. Kita kedua, CISDI selalu bilang bahwa di semua tempat, apalagi tempat pendidikan dan tempat profesi, itu sebenarnya tidak bisa dibenarkan ada kekerasan dalam bentuk apapun. Itu harus menjadi tempat yang aman untuk semuanya, bukan hanya peserta didiknya, tapi juga untuk para pengajarnya, harus aman. Dan artinya aman itu apa? Ya tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan dalam bentuk apapun. Jadi kalau ada kekerasan sedikit, jangan dibiarkan dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Kekerasan adalah kekerasan, karena satu kali dibiarkan, dia akan berkembang dan akhirnya menjadi siklus yang sulit untuk diputus, dan akhirnya terjadi fatalistik seperti ini, kejadian fatal seperti ini. Dari kami melihatnya seperti itu. Tentu juga kami sangat berduka ya kepada keluarga, karena tentu harapannya juga banyak kan untuk keluarga yang punya anak seorang dokter kemudian menjadi spesialis. Tadi sudah disampaikan nggak semua orang bisa jadi seperti itu dan memang pintar dan segala macam. Jadi ini sebuah peringatan besar yang menurut saya tidak bisa dijadikan harus dijadikan peringatan yang terakhir. Tidak bisa ada lagi kejadian seperti ini. Menjadi peringatan terakhir, termasuk juga ada banyak sekali PR-PR yang harus kita tentu dari segi teknis harus dari banyak yang dikerjakan. Baik, saya langsung ke Bu Kurniasih. Bu Kurniasih, artinya kalau berbicara terkait dengan kasus yang menjadi sorotan kita di akhir-akhir minggu ini begitu, artinya apa yang kemudian menjadi konsen dari Komisi 9, Bu Kurniasih? Bu Kurniasih bisa mendengar suara kita, Bu? Suaranya terdengar, Mas? Ya, terdengar. Sudah, Bu, silakan. Ya. Yang pertama tentu saja kami atas nama Komisi 9 DPR RI sangat prihatin dengan situasi ini, dengan kejadian meninggalnya salah satu mahasiswa PPDS ya, yang sangat dibutuhkan oleh bangsa pada saat ini, karena kita sama-sama tahu bahwa hari ini Indonesia sebenarnya sedang kekurangan dokter spesialis ya, Mas ya. Di tengah kekurangan dokter spesialis dan subspesialis, ternyata kita melihat adanya sistem pendidikan spesialis dan subspesialis yang punya kekurangan yang harus segera diperbaiki. Karenanya mendengar ada kasus meninggal salah satu mahasiswa di Semarang, kami langsung mengadakan rapat pada tanggal 29 Agustus 2024 yang lalu, rapat dengan Kementerian Kesehatan, dan kami membahas secara detail. Dan sesungguhnya pada saat kami membahas Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, hal ini pun sudah kami bahas. Karenanya kami memasukkan instrumen-instrumen yang sangat penting di dalam undang-undang tersebut yang mengatur bagaimana supaya tidak lagi terjadi perundungan, karena berita tentang perundungan ini sebenarnya sudah sangat lama ya, artinya bukan hal yang baru yang kami dengar, dan kami juga sudah selalu memberikan masukan gitu ya, supaya tidak terjadi perundungan apalagi sampai ada nyawa yang hilang. Jadi kami sangat prihatin, dan kepada keluarga kami sangat berduka cita ya, tentu saja kami bisa merasakan betapa kehilangan seorang putri gitu ya. Kita aja sebagai bangsa dan negara juga merasa kehilangan, karena ini kan calon dokter spesialis yang akan memenuhi kekurangan jumlah dokter spesialis dan subspesialis yang dibutuhkan. Nah, apa yang kami rapatkan itu pada saat itu pada tanggal 29 Agustus kami sudah minta di dalam lapsing kami ataupun laporan rapat kami, kesimpulan kami mendesak Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan agar segera menerapkan semua instrumen yang sudah disepakati ataupun dirumuskan di Undang-Undang Kesehatan, karena di situ sudah sangat detail sekali sanksi-sanksinya juga, kemudian peraturannya. Nah, memang ini harus secara komprehensif perbaikannya, saya rasa dari dua kementerian yang sangat terkait dan mungkin kementerian lain yang sangat terkait ini harus duduk bersama menyelesaikan dan membenahi secara tuntas dan secara komprehensif semua sistem pendidikan untuk mahasiswa PPDS, dari perundungan, bentuk perundungan apapun juga, bahkan dari tekanan-tekanan apapun juga, mulai dari jam kerja, kemudian juga senioritas, dan juga semua hal yang bisa memungkinkan adanya depresi pada mahasiswa PPDS ini ataupun pada teman-teman PPDS ini harus di stop sekarang juga.
karena ini sangat kontraproduktif lah dengan apa kebutuhan hari ini. Kita Baik. sangat membutuhkan dokter subspesialis loh Mas. Ya, ya. Tapi di sisi yang lain malah yang sudah kuliah mau bersusah payah malah mengalami situasi perundungan yang sangat tidak manusiawi sekali. Jadi ini harus diselesaikan secara komprehensif dari semua kementerian yang terkait, dan memang ini harus mau ada political will kuncinya nih Mas. Karena sebenarnya beberapa policy itu bisa dibuat dengan mudah gitu loh. Apa yang belum ada, misalnya tadi aturan jam piket misalnya ya, jam dinasnya PPDS, kemudian juga mungkin juga perlu adanya insentif dan sebagainya. Itu turunan-turunan kebijakannya perlu dibuat, itu political will. Kalau political will-nya ada dan kuat, sebenarnya semua kebijakan yang diperlukan itu bisa dibuat dengan cepat. Nah, setelah policy-nya tersedia, tentu saja political will untuk bisa melaksanakan. Kami dari Komisi 9 DPR RI sudah mendorong dan terus berkolaborasi ya untuk mendorong Kementerian Kesehatan segera bisa menerapkan ya semua peraturan-peraturan yang sudah diturunkan dan dibuat supaya tidak terjadi lagi korban dari PPDS ini, dan apalagi korban dari kasus perundungan. Karena tadi betul ya, saya sendiri juga mendapatkan laporan sangat banyak sekali secara pribadi ya Mas ya, yang tadi ya tidak hanya patungan untuk makan tapi juga untuk setiap kegiatan. Jadi nanti pekan ini ada kegiatan ini mereka patungan, nanti pekan depannya ada kegiatan apa lagi mereka patungan. Nah, pertanyaan kita, ini semua kan ada biayanya, ada anggarannya. Kalau memang ada kegiatan, kenapa nggak dianggarkan dari rumah sakitnya ataupun dari kampusnya? Jadi semuanya tidak dibebankan, karena untuk membayar kuliah ini saja kan sudah cukup berat ya buat masyarakat gitu. Karenanya kami menghimbau, mari di tengah situasi yang sedang berduka ini, kita berikan semangat kepada keluarga dokter ya, yang benar-benar luar biasa, pasti sangat berat sekali menerimanya, dan kita mari sama-sama duduk bersama, tidak saling menyalahkan pada hari ini gitu. Karena saling menyalahkan tidak akan mendapatkan solusi jalan keluar. Tapi mari kita duduk bersama mencari solusi yang terbaik, yang secara komprehensif dari semua stakeholder ya, dan kemudian kita membenahi mulai dari kebijakannya, implementasinya, dan kami bertugas untuk melakukan pengawasan dari Komisi 9 DPR RI. Kita tunggu pembenahan dan kita langsung undang perwakilan dari Kemenkes, Bu Kurniasi, ada Pak Dr. Muhammad Syahril yang sudah bergabung bersama kami. Dr. Syahril, terima kasih. Silakan kami persilakan untuk menempati tempat duduk. Terima kasih sudah hadir di malam hari ini, Dokter. Dokter, tadi sudah dikatakan Bu Kurniasi bahwasanya memang harus ada political will, duduk bersama, melakukan penyelesaian secara komprehensif. Kemudian apa yang harusnya sudah dilakukan oleh Kemenkes untuk kemudian tadi dikatakan oleh Bu Kurniasi harus ada duduk bersama, lalu menerapkan instrumen-instrumen yang sebenarnya sudah ada di Undang-Undang Kesehatan, Dokter? Ya, betul. Terima kasih. Jadi kita sebetulnya di Undang-Undang Kesehatan yang sudah kita sahkan, kemarin langsung diikuti oleh Kementerian Kesehatan dengan Instruksi Menteri Kesehatan, khusus mengatur tentang pencegahan dan penanganan perundungan di rumah sakit pendidikan. Tapi faktanya kan perundungan laporan masih terus banyak, begitu ya, Dok? Itu kan baru dimulai tahun 2023 Juli, dan sejak dibukanya kanal itu memang banyak sekali laporan. Cuma dari sekian dan terakhir sampai dengan 6 September kemarin ada 1.800 yang lapor. 1.800? Ya. Terakhir kan 1.500, 1.500 lebih, naik terus ya. Karena ini kanal dibuka bebas kan, dan memang mereka dilindungi. Tapi dari sekian itu tidak semuanya perundungan ternyata. Jadi harus ada yang memang bukan perundungan, dan dari sekian perundungan itu sudah ada 39 yang betul-betul kita berikan sanksi. Ini lolos dari pantauan Kemenkes atau sebetulnya seperti apa, Dok? Oh tidak, jadi kita kan sekian banyak itu kan tidak langsung sekaligus diselesaikan serentak, tapi harus ada secara, karena se-Indonesia ini, se-Indonesia. Dan saya setuju tadi memang ini harus sistem sebetulnya ya. Kan kita dengan nuansa transformasi kesehatan ini kan ingin membangun SDM yang bagus. Ya, dimulai dari produksi SDM-nya itu sendiri. Nah, dengan itu maka produksinya ada dua yang sangat terkait. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Kesehatan. Oke, Dokter Syahril, mohon maaf saya potong begitu. Tadi ada masukan terkait dengan transparansi dari penerimaan dokter spesialis untuk kemudian ini seharusnya juga jangan ada praktek nepotisme juga, KKN juga begitu, yang menjadi catatan juga dari Dokter Ervan tadi. Ya, betul. Jadi penerimaan ini yang bagus memang harus terbuka antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan, khususnya adalah rumah sakit pendidikan. Karena disitulah kita akan menentukan berapa kuota yang bisa diterima.
kadang-kadang nggak ketemu nih dari FK sekian, padahal kita cuma butuh sekian, sehingga terjadi overload capacity dan sebagainya. Termasuk harusnya penentuan UKT, ya, uang kuliah tunggal itu harus bersama-sama dong, dan juga digunakan untuk apa uang ini. Jangan sampai nanti kalau saat ini kita tahu persis UKT ini semuanya masuk ke perguruan tinggi, yang tidak masuk ke rumah sakit sebagai Kementerian Kesehatan. Harusnya dibuka sama-sama. Dari UKT ini mana yang masuk nanti untuk biaya operasional, bagaimana dikembalikan kepada mahasiswanya, dan seterusnya. Tapi ini bagus untuk PR kita ke depan, kita benahi sama-sama ya. Oke, Dr. Syahril, ini kan ada 2 kasus selain di Undip dan juga di Unpad begitu. Artinya di Unpad sendiri sudah tegas begitu untuk berani mengambil langkah ekstrim untuk mengatasi bullying ini, untuk memberhentikan begitu. Bagaimana dengan kasus Undip sendiri? Apakah juga ada sanksi tegas? Harus. Ya. Sudah... Tapi ini kan belum selesai. Ya. Jadi begitu nanti ditemukan, kan ini nanti ada 2 hal nanti yang ditemukan ya. Apakah ini memang perundungan murni nanti atau juga ada kriminal, itu nanti what's next tergantung nanti penelitian terakhir. Nah, kami dalam kapasitas adalah keperundungannya. Ya, sedangkan untuk kriminal kita serahkan kepada pihak kepolisian yang memang ini bukan tugasnya. Karena Pak Menkes terus mendorong ke pihak kepolisian untuk terus mengusut tuntas. Karena kita sudah komitmen harus diselesaikan dan tidak boleh terjadi lagi dalam bentuk apapun di perundungan. Perundungan ya, bukan senioritas, beda ya. Oke, kita tentunya masih akan bahas ini juga ada terkait dengan masukan apa yang tadi sudah disampaikan Dr. Evan terkait dengan sistem pendidikan yang masih feodal terkait dengan PPDS ini. Usai jeda kita akan kembali, tetap bersama kami di Fokus Terkini TVRI.